Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang RFID. Apa itu RFID? RFID secara garis besar adalah singkatan dari Radio Frequency Identification. RFID ini merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi maupun pengambilan data menggunakan barcode atau magnetic card seperti ini. Jadi proses identifikasi pada RFID itu terjadi menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Untuk saat ini yang saya tahu, frekuensi yang digunakan untuk RFID itu ada yang 125 kHz atau yang biasa disebut dengan proximity, ada juga yang 13,5 MHz atau disebut Mi-Fair, yang biasa juga digunakan untuk biasanya pada NFC pada HP. Nah, untuk kegiatan atau proses identifikasi RFID ini membutuhkan dua perangkat. Yang pertama yaitu kartu RFID-nya atau RFID tag. Yang kedua itu membutuhkan RFID reader. Nah, tadi kan sudah saya katakan kalau yang saya ketahui untuk RFID ini ada yang frekuensi 25 kHz dan 13,5 MHz. Namun pada video kali ini akan saya fokus ke yang frekuensi 125 kHz atau yang proximity. Karena di sini saya punyanya kartunya yang 125 kHz dan RFID readernya juga untuk yang 125 kHz. Nah, di sini ada RFID card atau yang biasa juga disebut dengan RFID tag. Itu diambil dari kata transponder, karena dalam kartu RFID ini, dalam kartu ini itu ada antena untuk mentransmisikan gelombang radio agar dapat dibaca oleh RFID reader ini. Jadi kalau di dalam kartunya sendiri, di dalam kartu RFID ini, itu di dalamnya dia ada IC dan juga coil antena untuk memancarkan gelombang agar dapat dibaca oleh RFID reader. Dan bentuk antenanya atau bentuk coil antenanya itu juga macam-macam, ada yang persegi, ada yang oval, juga ada yang bulat. Tapi intinya tetap sama, yaitu komponennya ada IC dan coil antena. Nah, sekarang kita buka untuk RFID readernya. Dan kalau untuk paket pembelian RFID reader itu kita hanya mendapatkan kabel data untuk dikonekkan ke PC dan juga unit RFID readernya. Ini yang khusus untuk frekuensi 125 kHz ya. Karena kalau yang 13,5 MHz itu juga beda lagi untuk baik untuk RFID tag-nya maupun RFID reader-nya. Nah, seperti ini untuk RFID reader-nya yang 125 kHz. Ini untuk Microsoft atau untuk Windows ya. Jadi tidak bisa kalau untuk macOS itu tidak bisa, karena ini khusus untuk Windows. Alatnya simple ya, bagian belakang ini hanya polos, hanya terdapat 4 buah karet untuk kaki-kakinya. Kemudian untuk bagian depannya itu hanya ada gambar untuk tempat mengetap RFID tag, dan ada tulisan Microsoft Windows, dan ini USB reader, dan ini ada lampu indikator ya. Jadi nanti kalau di tap terbaca maka lampunya akan menyala. Dan ini untuk connect kabelnya itu dari USB Type A ke micro USB. Dan untuk panjang kabelnya itu saya ukur dari ujung sini ke ujung sini, itu panjang kabelnya sendiri itu 130 cm. Dan ini plug and play untuk dikonekkan ke laptop maupun ke PC Windows.
Kalau kabelnya kurang panjang tinggal ditambah aja ya untuk sambungan kabel USB Type A nya ini. Jadi kalau memang terlalu jauh dari tempat melakukan absen dengan PC, itu dapat ditambahkan konektor agar kabel USB-nya dapat lebih panjang. Nah, sekarang langsung saja kita coba untuk menghubungkan RFID reader ini ke PC atau ke laptop ya. Dengan cara langsung dihubungkan saja, dan ya untuk RFID reader ini dia benar-benar plug and play ya ke PC atau ke laptop Windows. Dia tidak membutuhkan software atau perangkat tambahan agar unit ini dapat terhubung ke PC atau ke laptop. Jadi tinggal colokan saja ke USB laptop, maka otomatis akan terdeteksi. Nah, ini akan saya langsung konekkan ke laptop. Nah, dia langsung terbaca. Untuk pertama, kalau ini sudah terkonek ke PC atau ke laptop, dia akan berwarna merah, tapi nanti kalau di tap, dia akan berwarna hijau, pertanda bahwa kartunya sudah terbaca. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau untuk pembacaannya juga dia bisa di mana aja ya. Jadi maksudnya kalau untuk software pembacanya, ini contoh saya gunakan untuk di Notepad. Dan ini kartunya coba kita tap. Nah, dia langsung membaca identitas dari kartu RFID tag ini. Jadi jarak bacanya juga cukup jauh ya. Nah, seperti ini aja sudah terbaca. Dia kalau terbaca, LED-nya akan berwarna hijau dan akan ada bunyi bip dari RFID readernya. Ini contoh kalau di Notepad, dia akan langsung membaca. Nah, ini ada satu lagi. Nah, itu dia juga langsung membaca identitas dari kartunya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau sistem ini bisa juga kita jadikan absen ya. Contoh absen kedatangan. Nah, ini sudah saya buatkan untuk absen kedatangan. Tapi pertama-tama sebelum bisa digunakan di bagian daftar hadirnya ini, kita harus memasukkan dulu data karyawannya. Nah, ini masih contoh. Ini saya hapus dulu. Nah, ini data karyawannya akan kita masukkan ke sini. Nah, ini saya ada beberapa kartu RFID yang 125 MHz yang saya pinjem ya. Ini mohon maaf karena saya tutup, karena ini sebenarnya juga ID card. Jadi ada identitasnya di sini, makanya mohon maaf kalau ini saya tutup. Tapi ini frekuensinya tetap 125 kHz. Jadi untuk sampel saja ini jadi ada 5 buah kartu RFID tag. Yang pertama kita coba untuk memasukkan datanya terlebih dahulu. Ini kartu yang pertama. Nah, ini contoh kita beri nama misal Akbar. Kemudian kartu yang kedua, ini kita beri nama Rani. Ini kartu yang ketiga, kita beri nama Budi. Selanjutnya, nah kurang lebih seperti ini ya, cukup. Jadi datanya sudah dimasukkan. Ini untuk data karyawannya. Nah, sekarang untuk absensinya. Jadi siapa saja yang datang, kemudian datang jam berapa, itu nanti akan terbaca di sini. Contoh seperti ini. Sini saya random aja ya. Yang pertama yang datang adalah Gilang. Jam 9.27 detiknya sampai detiknya pun terbaca. Dan yang kedua datang adalah Rani. Kemudian yang ketiga datang adalah Akbar.
yang keempat datang. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini dapat digunakan untuk contoh penggunaannya juga seperti ini, absensi misal untuk daftar hadir atau jam masuk dari karyawan. Dapat menggunakan RFID tag seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan, kurang lebih cara penggunaan untuk membaca RFID tag menggunakan RFID reader yang langsung plug and play ke laptop atau PC Windows. Ini salah satu penggunaannya, yaitu seperti mesin absensi yang sudah tadi kita contohkan. Itu absensi sederhana, saya menggunakan software Microsoft Excel. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup demikian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian, serta memberi gambaran bagi rekan-rekan tentang penggunaan RFID tag dan RFID reader ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.